الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر،
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illa syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad amma ba'd qala ta'ala ittaqullah ittaqul haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala ta'ala qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu khairur rahimin. Qul atii'u Allah wa rasulahu fa in tawallaw fa innahu la yuhibbul kafirin. Wa qala ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Shadaqallahu. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah SWT, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah perjumpakan kita di masjid yang mulia ini dengan satu harapan, semoga Allah berikan nikmat iman, nikmat sehat sehingga kita senantiasa bisa beribadah, senantiasa menepati janji-janji kepada Allah, senantiasa bisa menjalankan amalan-amalan yang senantiasa wajib kita lakukan maupun yang sunnah. Dan mudah-mudahan pula kehadiran kita di Jumat siang hari ini memberikan keberkahan, kebaikan, dan sekaligus diampuni segala dosa-dosa kita pada sepekan yang lalu. Sebagaimana sabda Nabi yang disampaikan, as-shalawatul khams wal jumu'atul jum'ah wa ramadan mukaffirat ma bainahunna idza sunibatil kabair. Salat kita yang lima waktu merupakan sarana penghapus dosa bersifat harian, dari zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya dan selanjutnya. Itulah sarana penghapus dosa bersifat harian. Sempatkan, prioritaskan waktu ketika hari sholat kita benar-benar fi awal waktiha, sesuatu yang penuh kenikmatan. Bahkan prioritaskan kembali ketika sebelum azan kita sudah berada di masjid, kita bisa menikmati bahkan ketika wudu. Dikatakan dalam sebuah hadis, halawatul iman, itulah lezatnya iman. Sholat kita menjadi tenang, nikmat karena kita sudah berada di masjid saat azan belum berkumandang. Itulah nikmat sholat lima waktu, sehingga kita benar merasakan betapa wudu yang kita rasakan merupakan sarana juga menghapuskan kotoran-kotoran yang menempel secara jasad pada diri kita maupun pada zahir dan lahir kita maupun batin kita. Hadirkan sholat kita lima waktu benar-benar khusyuk, tawadhu karena Allah, dan jangan-jangan sholat kita merupakan sholat terakhir. Insya Allah yang kita yakin itu merupakan sarana penghapus bersifat harian. Ketika hari-hari kita belum hilang dosa-dosa itu, Allah beri kesempatan lagi. Wal Jumatil Jumat, Jumat pekan yang lalu, bukan Jumat sekarang, merupakan sarana penghapus dosa. Maka dianjurkan hadirlah, beradalah di saf-saf terdepan, karena itu merupakan pahala yang terbaik. Allah berikan ontak yang terbaik. Sebagai bentuk motivasi, hadirlah di Jumat itu prioritas waktu. Karena kita juga sadar mungkin hari-hari kita masih banyak dosa yang menempel. Allah beri kesempatan di pekanan ini, di pertemuan pekanan ini kita hadir, dan mudah-mudahan dengan keikhlasan kita, ketepatan waktu kita, benar-benar pekan ini dosa kita diampuni. Amin ya rabbal alamin. Hari berbahagia, mudah-mudahan hadir kita di hari ini, Jumat pekan ini, dosa-dosa kita juga dikumpulkan oleh Allah. Dan manakala belum juga habis gugur dosa kita, Allah beri sedikit kesempatan lagi nanti. Wa Ramadan ila Ramadan.
Ramadan tahun lalu dan Ramadan mendatang insya Allah diberi kesempatan lagi menghapuskan dosa yang bersifat tahunan. Maka Ramadan kita diharapkan mempersiapkannya dengan sebaik-baiknya. Asal satu syarat, izatul batil kabair, bukan termasuk dalam dosa-dosa besar. Dosa syirik, dosa musyrik, dosa durhaka kepada orang tua, itu adalah konteksnya dosa-dosa besar. Dan itu kewenangan Allah untuk menghapus dosanya. Benarkah dosa besar yang Allah itu kewenangan Allah SWT? Konteksnya adalah dosa-dosa kecil, maka hindarilah dosa-dosa besar itu yang kita nggak tahu, yang punya hak dan kewenangannya Allah SWT. Tapi ketika dosa-dosa kecil terus-menerus juga akan menjadi besar. Bahkan dikatakan dalam sebuah ayat, kalabal rona ala qulubihim, karena dosa kecil lah kita menjadi dosa yang besar. Bahkan di dalam ayat dikatakan kalabal, sungguh dosa itu sudah menjadi arang keras membatu di dalam hati dan jiwa kita. Ketika dosa tadi dari kecil yang terus-menerus dilakukan akan menjadi besar, bertumpuk, susah hilang, berkarat, keras, membatu, itu dikatakan ron, menjadi arang. Maka di ayat disebutkan kalau sudah jadi arang, membatu, sudah susah dimasukkan nasihat, itu dikatakan yang masuk nggak bisa, yang keluar nggak bisa, sudah segitu-gitunya ila yaumil kiamat. Maka jangan sampai hati kita keras membatu, sirami dengan tilawah, hadiri dengan ceramah, dengarkan pengajian, dengarkan tausiah. Itulah cara merawat hati kita agar tidak keras membatu. Hadirin berbahagia, mudah-mudahan kehadiran kita rutin di Jumat ini menjadikan hati kita di dalam lembut, Raufur Rahim, sebagaimana jiwa Rasulullah SAW di dalam ayat tadi katakan, laqad ja'akum rasul min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina rahim. Kayak apa sih kepemimpinan Rasul? Kayak apa sih keterangan Rasul? Betapa cintanya Rasul kepada umatnya. Umatnya sudah terus dimintakan ampunannya dari yang lalu sampai akan datang. Ketika diberikan beban sholat yang 5 waktu belum sampai ke kita, harusnya kita sholat 50 waktu dalam peristiwa Isra. Tapi betapa cintanya Rasul kepada umatnya. Rasanya berat ya Allah kalau umatku sholat 50 waktu. Bisa kita bayangin ya saat ini ya. Saat ini di syariat dan Rasul nggak datang kembali ke Allah, tidak meminta rukhsah kepada Allah. Bisa dibayangkan gimana kita saat ini sholat 50 waktu. 5 waktu saja sudah banyak ketinggalan. 5 waktu saja sudah banyak yang nggak sholat. 5 waktu sudah banyak meninggalkan sholat. Betapa ngerinya kita kalau sholat kita 50 waktu. Kayak apa jadinya umat ini dan seperti apa kelak kita menghadap Allah. Alhamdulillah, itulah jiwa Raufur Rahim, kasih sayangnya Rasul kepada umatnya. Belum pikirkan umati ya Allah, umatku ya Allah. Betapa seorang pemimpin yang Raufur Rahim, lemah lembut, kasih sayang, penuh cinta, penuh kasih, mikirin umatnya, bukan dirinya. Sebab Rasul Anbiya ketika itu ditanyakan Nabi Ayub, wahai anakku, ya berarti mata guru Nabi Ba'di. Ya, kalau kita biasa mata guru Nabi Ba'di, wahai anakku, kelak apa yang kau sembah setelah aku mati? Itulah Yakub ketika para anak dan cucunya menghadap ketika mau dipanggil Allah, yang dipikirkan mata guru Nabi Ba'di, bagaimana ibadahnya setelah aku nanti mati. Dan itulah hakikatnya harusnya orang tua begitu. Tapi fenomena hidup ini kadang berubah. Kadang mau meninggal yang ditanya mata kuruna mimba, apa yang kamu makan nanti setelah aku mati. Pikirnya masih dunia saja. Barangkali itu salah. Edukasinya tidak masuk ketika awal. Maka dipikirkan bagaimana nanti kalau aku mati, anakku makan apa? Aku belum punya harta banyak, warisanku nggak ada. Salah manhaj dalam dakwah barangkali. Tapi itulah manhaj dakwah para Rasul Anbiya. Dipikirkan generasi sesudahnya mata kuduna mimba. Dan kita sebagai orang tua harus demikian. Apa yang aku belum berikan ketika aku dipanggil Allah?
kita sebagai orang tua sadar, jangan-jangan kita belum optimal didik anak. Kita belum memberikan keteladanan yang maksimal dalam mendidik anak dan keluarga kita. Jangan kita hanya pasrah kepada orang tua murtad, kita hanya pasrah kepada guru di sekolah dalam mendidik anak kita. Padahal waktunya lebih banyak di rumah. Terhadap anak-anak kita lebih banyak. Kadang kita kebalik. Sudah pasrah pokoknya di sekolah, mau seperti apa pendidikannya, karakternya semacam apa, ternyata salah. Keberhasilan pendidikan tiga komponen pokok, orang tua, anak, dan guru. Jadi itu jangan sampai salah juga, kita sudah dititipkan di sekolah Islam, apalagi terpadu, pokoknya pasrah pasti jadi anak baik, belum tentu. Kalau anaknya nggak dekat, kalau orang tuanya nggak soleh, doanya nggak sering disampaikan dalam setiap tidurnya, tidak didekatkan doa-doa ketika anak kita tidur, tidak dibisikkan dalam telinga ketika tidur, sejauh mana kasih sayang kita terhadap anak? Pengennya Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam, tapi kita nggak lakukan syariatnya. Kita selalu pasrah saja, urusan sekolah dah pokoknya. Gua nggak mau tahu urusan gurunya. Padahal kitalah orang tua. Kenapa Ibrahim begitu dekat dengan ayahnya? Maka ketika dipanggil, wahai anakku sayang, aku dipanggil dalam mimpiku untuk menyembelih kamu. Mungkin kalau anak nggak pernah dekat dengan orang tuanya, dengan ayahnya, terutama anak perempuan itu masih dekat dengan bapaknya, laki dekat dengan ibunya. Kalau dipanggil itu, Ismail masih kecil, wahai anakku, bagaimana pendapat kamu? Lalu jawaban apa? Anak ketika dipanggil orang tuanya karena dekat hubungan baik, ya abatifal, ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapakku sayang, ini rupanya di Quran itu ada metode dan bahasa yang terbaik dalam pasti manggilnya bapaknya karena baik. Wahai anakku sayang, jawabannya juga pasti begitu ya. Ya abatifal, wahai bapakku sayang. Mungkin kalau panggilan-panggilan di kita suka teriak-teriak dengan anak, padahal tidak harus begitu. Dengan kesayangan, provokasi, itu anak akan betul. Wahai anakku sayang, belajar oleh bagus. Saya ada pesan dari orang kita dulu, kawan saya dan sebagainya, gurunya dan sebagainya. Kita bisa membisikkan dan kita juga bisa melakukan itu. Jawaban anak apa? Karena spontan dididik dengan guru tauhid, keluarga yang bertauhid ini. Wahai bapakku sayang, wajah batik al-matumar sadadijuni insyaallah minas. Wahai bapakku sayang, kalau memang diperintah kamu, perintah Tuhanmu, lakukanlah. Insya Allah akan dapat aku sebagai orang yang sabar. Ini contoh-contoh pendidikan terhadap anak. Betapa membangun kedekatan kita kepada anak kita karena penuh kasih sayang. Sehingga benar-benar dirasakan manfaatnya, nggak menolak, nggak berontak. Banyak anak sekarang yang dipanggil orang tuanya, nanti dulu. Padahal nggak boleh membentak, nggak boleh nggak boleh nggak boleh tarsok. Harus menyegerakan, karena mungkin kita salah, kita nggak pernah penuh panggil anak kita dengan penuh kesayang. Nah, Nabi Muhammad SAW tadi betapa sayangnya yang dipikirkan umatnya, ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun bil mu'minina. Ya, penuh kasih penuh cinta. Inilah keteladanan contoh dalam pendidikan anak. Nah, kita kadang sering memperingati peringatan Rasulullah SAW, bahkan membacakan histori sejarah hidup Rasulullah SAW, tapi yang ada sayangnya kita nggak berani mengoreksi diri kita. Benarkah kita sudah mencontoh Rasul secara totalitas? Benarkah kita sudah mencontoh Rasul secara penuh dalam pendidikan anak, dalam berbisnis, dalam berdagang, apalagi dalam beribadah? Sudah jelas kaidahnya, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Nah itu berarti apa? Berdakwahlah kamu sebagaimana aku berdakwah. Berdaganglah kamu sebagaimana aku berdagang. Berbisnislah kamu sebagaimana aku berbisnis. Dan mengelola negara sebagaimana aku mengelola negara. Nah, ternyata memang kita nggak pernah menafsiri sejauh itu. Oh, shollu kama ra'aitum misalnya buat sholat saja. Ternyata tidak untuk yang enggak. Kalau kita mengaku cinta pada Rasul, kita cinta Nabi Muhammad,
cinta dan mengenal Rasulullah, harusnya tidak demikian. Karena ayatnya jelas lagi, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah ketika engkau mencintai Allah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Rasulullah. Ittiba Rasul, keteladanan Rasul itu totalitas. Kadang kita mau nyontoh Rasul ketika nikah, akad nikah cara Islam, tapi ketika berbisnis cara yang lain. Ketika kita mengelola negara cara yang lain, mengelola ekonomi cara yang lain. Rasa-rasanya nggak adil gitu ya. Rasul ingin memikirkan kita totalitas umat ini, cintanya kepada umat sangat luar biasa, tapi kita cintanya sama Rasul setengah-setengah ternyata. Kalau pas butuh nikahnya Islami, saya butuh cara Rasul dah gitu. Tapi kalau nggak butuh, saya nggak mau pakai cara Rasul, gitu ya. Nggak mau nyontoh cara mendidik Rasul anak-anaknya, nggak mau mengikuti Rasul dari sisi yang lain. Ya bagaimana kita mau mengklaim baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur? Doanya begitu, ya Allah jadikan negeriku baldatun thayyibatun ghafur, gemah ribawan jinawi, negeri makmur, adil, sejahtera. Yang terjadi apa sekarang? Kemakmuran kita, kesejahteraan kita, adilkah kita di negeri ini ngelolanya? Kita bisa rasakan saat ini seperti apa kehidupan kita yang semakin sulit, ma'isyatan dongkar. Karena mungkin bisa jadi kita melupakan aspek-aspek cinta Allah dan cinta Rasul. Kita saling memperingati peringatan Maulid Nabi, tapi kita ternyata nggak menerapkan cinta kepada Rasul dan seluruh aspek kehidupan. Bisa dibayangkan itu yang terjadi. Rasanya nggak nyambung. Untuk itulah para sahabat dulu, mungkin tidak ada sesungguhnya itu peringatan Maulid Nabi, tapi para ulama, para masyayikh menganjurkan agar mencintai kehidupan Rasul, mencontoh keteladanan kehidupan Rasulullah SAW. Nggak dilarang. Para ulama menganjurkan, bahkan kita khawatirkan bid'ah, dikhawatirkan terlalu mengagungkan Rasul, enggak. Bahkan Maulid Nabi dianjurkan, di mana-mana diperingati, tapi hendaklah kita mencontoh kehidupan Rasul secara total, powerful bahasanya. Kalau bahasa kita kafah, ya, totalitas tentang Rasul. Ya mendidik anaknya, ya cara kerjanya, mengelola rumah tangganya, cara bisnisnya, cara dagangnya, apalagi mengelola negaranya, sudah tidak bisa diragukan lagi. Betapa Madinah begitu makmur, tentram, rasanya nikmat dari kota Madinah. Ya, bagaimana dulu Rasul mengawali dakwah di kota Madinah, kota Yasrib, betapa damai hubungan keumatan, hubungan sosial terbenam dengan baik, dan jadilah negeri yang penuh berkah. Aku di bawah dasarku, waktu berhambat, khairul rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta. Wa rasul kana khuluqul Qur'an wa qala qad kana fi rasulullah hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara katsir. Hari berbahagia sedang jumpa dengan Allah pada khutbah kedua ini. Khotbah mengingatkan inilah ayat yang senantiasa dibaca para ustaz, para kiai, para habaib ketika peringatan Maulid Nabi. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nggak ada teladan yang terbaik kecuali Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang seseorang sukses memimpin satu perusahaan, tapi dia gagal memimpin rumah tangga. Sukses memimpin rumah tangga, tapi dia gagal di sisi yang lain. Nggak ada yang sempurna kita. Sukses mengelola negara, tapi dia gagal di sisi yang lain.
Inilah keteladanan yang sempurna. Makanya ayat ini menjadi tepat kita rasakan ketika kita memang pokoknya nggak ada contoh lain, sudah nggak ada kedua lain ketika anak-anak kita tanya, Pak, saya nyontoh siapa sih dalam hidup? Lah, contoh Rasulullah. Contoh sepenuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan nengok yang lain sudah. Ada tokoh kuat tertentu tapi lemah yang lain, begitu ya. Ada tokoh pandai hal tertentu tapi tidak bisa yang lain. Rasulullah semuanya contoh dalam berbagai aspek kehidupan yang bisa kita teladani. Makanya ayat itu benar. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Teladan yang terbaik. Jangan cari-cari yang lain dah, gitu katanya. Makanya dulu para orang-orang Barat telah menempatkan Rasul orang terbaik ya dari seluruh umat manusia di muka bumi. Ya memang sudah itulah jadi contoh hidup kita. Kiblatnya ya Rasulullah SAW. Makanya Aisyah ketika ditanya, wahai Aisyah, apakah hal Rasulullah kana khuluquhu al-Quran? Rasul sudah satu, Quran aja. Maka dulu para sahabat dikatakan menjadi generasi Quran yang berjalan. Maksudnya apa? Bukan Qurannya dikantongi jalan-jalan, bukan ya. Tapi Qurannya menjadi hidup dalam diri dan aspek kehidupan keluarga, pribadi dan masyarakat. Jailul Quran bahasa Arabnya, generasi Quran. Kita sering mendambakan generasi Quran. Alhamdulillah. Gaung itu didengar dan sekarang mulai banyak para hafiz cilik ya, para hafaz yang hafal Quran, tinggal ditingkatkan dalam perilaku aspek kehidupan. Karena sudah hafal Quran berarti perilakunya dekat dengan Quran, perilakunya cinta dengan Quran, perilakunya nampak akhlak mulia karena Quran. Mudah-mudahan khotbah singkat ini menjadikan inspirasi buat kita dan mengingat berdiri khatib sendiri berjamaah sekalian. Marilah kita kembali ke teladan yang satu, contoh yang kuat dalam hidup hanya Rasulullah. Marilah kita tutup ini dengan doa. Mudah-mudahan dosa kita diampuni SWT dan dikabulkan kita. Astagfirullah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujib da'wat wa ya qadil hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin fansurna 'alal zalimin fansurna 'alal musyrikin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Sungguh-sungguh menguruskan kami dapatkan sama-sama dan sama-sama masuk kondisi. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى وجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى وذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده والله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها وألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتقواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فأكروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها الله أكبر
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام.